Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya sebenarnya bisa kembali menjumpai Anda semua. Apa kabar? Semoga sehat ya dan tetap semangat. Saya membaca pernyataan dari eh, Pak Mahfud MD, Profesor Mahfud MD ini anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menyoroti, waduh betapa bobroknya kita bisa sebut begitu ya, ini organisasinya Polri. Kenapa? Karena mulai dari rekrutmen, mutasi dan rotasi itu semuanya sudah nggak berdasarkan merit system itu ada karena kalau rekrutmennya itu berdasarkan kedekatan dan juga soal politik, mutasi ada soal bayar rotasi dan mutasi itu ada soal bayar-bayar yang seperti lagunya nyanyikan itu. Oke, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pengamat politik dan militer Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam dari Unas, Bung. Wih, mantap ya. Pagi-pagi jadi masih ngajar nih ya hari-hari libur begini Iya, ya. iya, hari ini masih ngajar. Yes, Ya. luar biasa. Oke, saya Hmm. nggak tahu kalau Anda berpikirnya bagaimana. Kalau saya kok jadi miris ya membaca pernyataan Pak Mahfud MD itu ya. Ya, bagi saya tuh pernyataan Profesor Mahfud MD terkait Hmm, persoalan rekrutmen, tadi promosi dan rotasi di Polri, hmm, itu sebenarnya masalah klasik dalam reformasi sektor keamanan, dalam hmm, hal ini kepolisian, Bung. hmm, Jadi apa yang disoroti oleh Prof. Mahfud ini bukan hal baru dalam politik reformasi Polri karena sejak pasca reformasi 1998-1999, manajemen karir di kepolisian itu menurut saya ya, baik itu rekrutmen, promosi dan mutasi sering disebut sebagai titik paling rawan. Di situ ada patronase dan kedekatan elit masih dianggap lebih berpengaruh, hmm, eh, dan pernyataan Prof. Mahfud ini mengindikasikan bahwa reformasi struktural di kepolisian belum sepenuhnya hmm, menyentuh kultur kekuasaan di dalam tubuh Polri. Begitu, Bung. Dan ini sinyal politik dari orang dalam sistem menurut hmm, saya, karena hmm, Prof. Mahfud ini kan bukan figur oposisi, hmm. melainkan mantan Menko Polkam. Ya, Menko Polkam itu kan otomatis ketua Kompolnas, Bung ya. betul, Jadi betul. Hmm, dia ketua Kompolnas dan dia juga tokoh hukum yang pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, hmm, pernah menjadi Menteri Pertahanan, hmm, pernah menjadi anggota DPR, dan dia dekat juga eh, dengan tokoh-tokoh atau kerja-kerja negara, baik itu secara politik, secara hukum tata negara. Jadi kalau saya melihatnya secara politik ini kritik penting dari Prof. Mahfud karena datang dari aktor yang legitimate gitu, yang legitimasinya cukup kuat dan kredibel, bukan aktivis luar eh, ya, atau LSM yang hmm, hmm, sekedar mengkritik hmm, tanpa memberikan solusi. Mahfud hmm, dengan hmm, background S2 ilmu politik, S3-nya hukum tata negara, saya kira dia ingin menunjukkan bahwa ada problem di dalam negara dan mengakui ini ada problem serius di tubuh kepolisian, dan sekaligus menurut saya ini memberi tekanan moral hmm, dan juga politik kepada pimpinan Polri saat ini, bahwa ini harus direspon. Pernyataan Prof. hmm, Mahfud bukan sekedar defensif yang hmm, selama ini hmm. selalu diperlihatkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Begitu, Bung. Ya, jadi ini kalau melihat pernyataan Pak Mahfud tadi kan, rekrutmen, kemudian rotasi dan mutasi, semuanya bermasalah. Kan begitu ya, Iya, Bung Gini tadi dinyatakan iya, bahwa kalau dalam soal rekrutmen itu dimulai itu kan seperti sistem kita masukannya atau kalau dalam manajemen ini kan ada garbage in gitu ya, ya garbage out. iya. Kalau kalau sampah yang masuk juga itu ya yang keluar juga sampah jadinya agak susah diubah jadi produk. Nah, di dalam lebih parah lagi karena ternyata kemudian rotasi mutasi itu nggak berdasarkan merit system, tapi berdasarkan ada yang bayar dan sebagainya. Kan betul-betul ini jadi justifikasi memang institusi Polri ini betul-betul harus direformasi kan.
Ya betul, Bung. Jadi dari pernyataan Anda itu, Hmm. ini mengindikasikan bahwa terjadi tarik-menarik kepentingan di Iya. dalam internal kepolisian. Hmm. Isu promosi dan rotasi bukan sekadar persoalan administratif belaka, Hmm. melainkan di situ ada distribusi kekuasaan, Bung. Ya. Jadi akses ke jabatan strategis Hmm. eh, dalam tanda petik wilayah basah begitu Hmm. ya, Hmm. Hmm. posisi elit dan juga supaya mendapatkan akses politik. Jadi Hmm. jika komite atau komisi reformasi kepolisian ini benar-benar mendorong meritokrasi Hmm. seperti dinyatakan sinyal-sinyal oleh Prof. Mahfud MD, maka harusnya akan menurut saya akan ada nih Bung resistensi internal di Iya. dalam kepolisian dan juga terutama elit yang selama ini diuntungkan oleh Hmm. sistem lama yang bisa mereka nikmati dan ini bisa menjadi ancaman bagi mereka Hmm. karena itu juga sekaligus ancaman bagi Mahfud nih, Iya. Prof. Mahfud Ya. yang Hmm. mengindikasikan seperti itu gitu ya. Ya. Nah, jadi Uh, ini reformasi karir di kepolisian ini akhirnya apa, Bung? Bersifat sangat politis, bukan Hmm. teknokratis semata-mata. Kan begitu dari Hmm. pernyataan ini. Ya, ya. Oke, nah Anda menyinggung Prof. Mahfud. Ini menarik karena ini disampaikan di Jogja kemarin, di tanggal 22 ya, kalau kemarin itu berarti ya. Padahal Iya, kan sebelumnya sudah ada kesepakatan pada hari Jumat lalu itu, hari Sabtu ya kalau tidak salah, yang dinyatakan bahwa akan dibentuk, ditarik perpolnya itu akan diubah menjadi PP. Sementara Pak iya. Mahfud kan satu-satunya dari dari Komisi Percepatan Reformasi yang menyatakan itu pembangkangan. Kan begitu ya. Hmm, Tapi kalau iya. dengan sekarang diubah menjadi PP kan itu berarti ya tidak akan diubah, justru cuma substansinya dari perpolnya yang tidak diubah, tapi cuman diangkat dari perpol menjadi PP, jadi lebih kuat posisinya gitu loh. Iya, saya melihat begini juga. Mm. Ini eh, publik sudah membaca. Orang seperti saya lah yang Mm. mengamati. Mm. Ya, menurut saya harus ada tekanan politik Mm. dari luar, dari publik, Mm. dari kaum cendekiawan gitu ya. Karena Mm. eh, pernyataan-pernyataan dari tim Komisi Reformasi ini harus bisa kita baca sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Mm. Kita dialog ini kan dalam rangka itu, Bung. Iya, iya. Mm. Karena kita juga ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri yang mengalami erosi Mm. kepercayaan kan begitu. Mm. Dan ini juga sekaligus merespon sentimen masyarakat yang semakin kritis terhadap aparat eh, polisi sebagai penegak hukum kok sekarang lebih sebagai aktor politik kan begitu. Iya. Nah, Mm. Mm. dalam konteks politik nasional yang saya baca, memang Polri adalah aktor penting dalam menjaga stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap Polri juga sangat berpengaruh pada legitimasi negara secara keseluruhan, Mm. termasuk legitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Mm. Apakah kemudian eh, apabila mendiamkan atau membiarkan adanya kebobrokan ini, tentunya akhirnya publik memandang jangan-jangan memang ada kesepakatan elit di Bung Iya. antara pemerintah, Mm. DPR, Mm. dan juga yudikatif, gitu kan? Iya, 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 iya. Kenapa kenapa kemudian ada pelanggaran dinormalisasikan begitu, Iya. seolah-olah pelanggaran itu dibenarkan. Karena Iya. itu menurut saya ini ada risiko yang harus ditanggung nih oleh negara karena Mm. reformasi eh, reformasi akhirnya cuma simbolik saja dalam kenyataannya reformasi dalam kenyataan realnya Mm. secara politik ada dua kemungkinan. Jadi ini cuma reformasi substansial gitu ya. Mm. Jika komisi reformasi itu eh, berani menyentuh mekanisme Mm. promosi elit dan transparansi penilaian Ya. itu itu bagus menurut saya. Kemudian Ya. kalau
reformasi simbolik ini jika hanya berhenti pada wacana, cuma wacana Ya, doang, ya, ya. omon-omon doang, gitu. Jadi menurut saya jangan sampai ini cuma wacana, omon-omon doang, Ya, hanya laporan dan rekomendasi tanpa perubahan nyata. Jadi ya. sama seperti orang garang di Oke. pidato Iya. keras-keras, Heeh. tapi aplikasi implementasinya nggak ada. Iya, Nah, iya, kan iya. seperti itu. Jadi Iya. menurut saya pernyataan Prof. Mahfud ini juga sekaligus menaikkan ekspektasi publik karena Betul. Mahfud menjadi wakil kita, Bung, menjadi Ya. wakil kita di sana sehingga biaya politik yang tinggi itu akan nihil kalau kita berharap dari anggota DPR Komisi 3 yang justru seperti juru bicara kepolisian. Iya, Itu iya, yang iya. saya baca, Bung. Iya. Oke. Jadi memang Ya. secara politik menurut saya pernyataan Mahfud ini menunjukkan adanya krisis meritokrasi di dalam tubuh kepolisian, juga ada ujian serius bagi komitmen reformasi institusi kepolisian dan juga menggambarkan adanya konflik internal antara sorry eh, menggambarkan adanya konflik laten antara agenda reformasi dan Yes. kepentingan internal di Ya. dalam Ya. tubuh kepolisian. Jadi Ya. kita tentu berharap komisi reformasi atau komite reformasi ini tidak hanya ditentukan oleh niat doang gitu kan, tetapi juga Ya. sejauh mana negara berani menantang elit di dalam institusi polisi. Negara nggak boleh takut begitu Ya. ya, karena eh, di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 kan presiden atasannya Kapolri, Hmm. atasannya Mabes Polri. Hmm. Kira-kira begitu, Bung. Ya. Nah, ini menarik kalau Anda langsung menyoroti figur Pak Mahfud. Tadi kan saya menyinggung. Ini Pak Mahfud satu-satunya orang yang menyoroti dengan keras soal Perpol dan menganggap pembangkangan. Dan kalau pembangkangan itu kan berarti harusnya ada tindakan keras terhadap Kapolri, kan Iya. begitu. Tapi kan tidak dilakukan Mm. apapun oleh Presiden. Dan kemudian malah Presiden mengambil alih itu, mengambil persoalan ini dengan menerbitkan peraturan pemerintah, kan gitu, Bung Ginting. Iya. Nah, saya kira di sini Pak Mahfud kita bisa melihat Pak Mahfud kalah 1-0 gitu ya di sini ya. Tapi Pak Mahfud rupanya nggak mau menyerah. Kemudian ini kalau Mm. kita lihat kronologinya kan, karena tanggal Iya, 22 iya. kemudian beliau teriak lagi di Iya. apa di UGM, dan itu substansinya oke, yang Perpol saya kalah. Tapi saya nggak mau kalah ini dalam soal reformasi, karena orang sekarang juga hopeless dengan reformasi itu, melihat Perpol pun seperti itu nasibnya gitu loh, Bung Ginting. Ya, menurut saya dampaknya terhadap demokrasi dan reformasi, Hmm. sorry, terhadap demokrasi dan supremasi sipil, ini sebenarnya yang diingatkan oleh Prof. Mahfud MD. Hmm. Karena seperti saya bilang tadi, ini akan menyebabkan erosi prinsip supremasi hukum, Hmm. supremasi sipil Hmm. di dalam demokrasi, di mana aparatur keamanan dalam hal ini kepolisian maupun TNI kan harus tunduk pada Ya. otoritas sipil yang dipilih secara demokratis. Hmm. Presiden kan dipilih secara demokratis, dia mewakili supremasi sipil, jadi dia nggak boleh tunduk Hmm. kepada eh, agenda di bawah atau layer di bawahnya Mabes Polri dalam hal ini. Jadi, Ya. ketika ada promosi dan rotasi di Polri ditentukan oleh patron internal, Hmm. itu artinya presiden dilangkahi karena presiden yang menandatangani seseorang menjadi perwira tinggi, Bung. Oh, iya, 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 Jadi, iya. Hmm. iya kan ini pasti dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan Hmm. non formal yang patut diduga mempengaruhi lembaga kepolisian. Misalnya ada titipan dari oligarki Hmm. agar Hmm. si ini naik, Hmm. ditaruh di apa? Jadi Kapolda atau Hmm. Kapolwil atau Kapolresta di wilayah yang mengamankan proyek oligarki. Ini kan Hmm. akhirnya publik menerjemahkan seperti itu. Jangan-jangan dipengaruhi jaringan kekuasaan non formal gitu. Hmm. Ya. Nah, kalau tidak transparan dan akuntabel dalam rotasi, promosi dan segala macam, maka yang terjadi adalah
otonomi kekuasaan aparat kepolisian. Dan ini berbahaya sekali, Bung, karena aparat menjadi loyal pada figur atau faksi, bukan konstitusi dan hukum gitu Ya, ya. ya. Nah, di sini saya melihat memang kontrol sipil dalam hal ini DPR dan publik itu menjadi lemah kalau kalau mendiamkan saja. Tujuan kita seperti ini kan kita mewakili publik, bagian dari kontrol terhadap lembaga kepolisian. Jadi supaya supremasi sipil ini tidak menjadi formalitas belaka gitu. Dan Ya. lagi-lagi ini ada distorsi, Bung, peran peran kepolisian di dalam demokrasi, karena dia ini kan posisinya sangat krusial di dalam penegakan hukum. Yes, oke. Ketika di dalam penegakan hukum lalu dia melanggar hukum seperti yang Anda kemukakan soal Perpol kemudian diubah jadi PP. peraturan pemerintah, ini kan Hmm, eh, terbolak-balik kan. hmm. Harusnya dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, Hmm. baru peraturan Ya. kepolisian. Ini Hmm. jadi dibolak-balik. Nah, Iya. iya kan, jadi bagaimana mau menegakkan hukum ketika misalnya dalam kasus keputusan MK terkait MK nomor 90 soal kasus Gibran, Gibran ya. polisi kan Hmm. meminta publik sudah eh, eh, patuhi aja aturan Hmm. hukum itu, dan kalau ada keributan akan berlawanan dengan kepolisian. Lah sekarang bagaimana? Hmm. Polisi sendiri seperti itu kan gitu. Hmm. Saya kira itu yang kecenderungan bahwa polisi kok jadi lembaga politik ya. Hmm. Eh, Elit-elitnya menjadi aktor politik bukan aktor penegak Ya, hukum gitu, ya. Bung. Ya, oke. Saya sih melihatnya ini perlawanan balik lah, Pak Mahfud MD setelah kalah 1-0 Hmm. dalam soal Perpol gitu ya. Tapi kita masuk Hmm. ke tadi kan Pak Mahfud menyoroti ada soal rekrutmen, mutasi dan Hmm. rotasi. Nah, Pak Mahfud menyoroti ini ada satu orang brigadir jenderal yang baru promosi menjadi jenderal baru 22 tahun dia masa dinasnya. Ini yang disoroti oleh Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD bahkan bisa menyebut, saya bisa menyebutnya by name dengan namanya bisa. Dan tadi saya coba cari-cari ini siapa sih yang dimaksud Pak Mahfud MD ini dan apa sih masalahnya dengan masa jabatan dalam dinas itu, Bung Giting? Ya, menurut saya gini juga, saya tidak tahu peraturan Kapolri yang Iya. saat ini, apakah Hmm. ada peraturan Kapolri yang baru eh, terkait dengan kenaikan pangkat, Hmm. persyaratan kenaikan pangkat. Yang saya pahami peraturan Panglima TNI yang terbaru, misalnya, Bung, Hmm. dulu itu untuk kenaikan pangkat menjadi Hmm. bintang satu, Hmm. Brigjen, Laksma atau Marsma itu dari 25 sampai 27 tahun turun kan, Hmm. jadi 22 24 tahun. Berarti Oh. kalau memang 22 tahun memenuhi syarat sekarang. Saya nggak tahu Hmm. apakah di kepolisian seperti itu. Ini kan sudah bergeser. Tapi kalau maksud Kolonel Pak juga Mahfud MD gitu, kan Bung. ya, Pak Mahfud MD kan bagi Anda sebut tadi pernah jadi Kompolnas. Jadi setidaknya beliau pasti tahu yang omongan seperti ini kan gitu. Mestinya tahu, cuma dari pernyataan beliau kan Hmm. tidak ada mengaitkan dengan peraturan Oke. kepolisian. Jadi Hmm. 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 saya Hmm. belum tahu peraturan kepolisian yang baru seperti apa. Di TNI kan syarat untuk menjadi apa namanya kolonel juga berubah, Hmm. syarat untuk menjadi letkol juga berubah, Hmm. dan ini menurut saya juga harus dipahami bahwa terjadi perubahan-perubahan yang harusnya dipahami juga. Misalnya dulu eh, dari dari eh, letkol ke kolonel, Hmm. masa dinas yang lama itu 22 tahun, Bung. Sekarang Hmm. 17 tahun sudah bisa menjadi kolonel di TNI. Oh, Nah, oke. kemudian perwira tinggi dari kolonel ke bintang satu, yang lama 25 tahun, sekarang 22 tahun. Nah, alasannya seperti apa?
Ya, mungkin jawabannya hanya Tuhan yang tahu terhadap rencana-rencana elit-elit ini. Iya. Ya kalau Karena ya saya silakan. belum tahu kajiannya apa, metodologinya apa dalam penyusunan kebijakan itu. Jadi, Mhm. kalau bicara aturan, eh, berlaku sesuai dengan masa dinas, Bung. Masa dinas Mhm. kepangkatan, masa dinas perwira. Mhm. Memang ada perubahan-perubahan terkait masa dinas dalam pangkat ini. Jadi Iya. saya belum tahu kalau memang belum ada perubahan, maka untuk ke untuk apa namanya, dari eh, kolonel atau kombes ke Mhm. ke brigjen itu, tentu saja, kalau mengacu ke yang baru 22 tahun di TNI, saya nggak tahu. Kalau memang Polri juga berubah menjadi 22 tahun, artinya tidak melanggar aturan gitu, Bung. Ya, tapi kan Polri ini undang-undangnya belum diubah ya, asumsinya ya. Dan saya tadi menduga Pak Mahfud itu menyatakan itu sebagai seorang mantan ketua Kompolnas, ya pasti beliau tidak asal ngomong gitu ya. Tetapi menariknya nanti kalau Anda tadi ubah berarti orang seperti Teddy. Sekarang dia kan Teddy anu ya, maksud saya Sekap ya, yang dulu juga Anda pernah Mm-mm. jelaskan soal kenaikan pangkatnya. Kalau 17 tahun dia bisa kolonel, berarti dia nanti dalam waktu berapa ya? 3 tahun lagi dia udah bisa naik kolonel dong ya, karena kan dia akmilnya 2011. Jadi tinggal Iya tinggal kan. 2028 dia udah kolonel tuh kira-kira gitu ya. Ya, paling tidak kan ada juga masa dinas dalam pangkatnya 4 tahun gitu, Bung. Oh, ada Ya, bisa juga berarti gitu ya. Hmm. memenuhi syarat enggak gitu. Kemudian, eh, pendidikannya juga seperti apa, memenuhi syarat apa tidak, itu yang juga harus dipikirkan karena ada ada syarat-syarat untuk kenaikan pangkat itu, misalnya masa dinas, masa Hmm. kerja, dan Hmm. apa namanya juga Masa dalam ada jabatan ya. penilaian atasan, Hmm. ada juga apa namanya, eh, kebutuhan organisasi. Jadi ada faktor yang mempengaruhi kenaikan pangkat itu kan masa kerja, Hmm. prestasi kerja, penilaian atasan, kebutuhan organisasi dan juga rekam jejak. Begitu, Bung. Ya. Nah, tadi saya cari-cari kalau kita kan pinjem kalimatnya Pak Mahfud MD ya, yang katanya dua Iya. puluh dua tahun udah jadi brigjen padahal belum memenuhi syarat harusnya 24 tahun kan begitu. Ada juga yang Iya, nggak naik pangkat-pangkatnya. Saya cari-cari. Yang terbaru itu yang naik menjadi jenderal itu ada jenderal termuda nih disebutnya Ahri Sonta. Ini ya, dia ini Akpol 2002. Jadi berarti 23 tahun Bung Ginting ya. Dan iya, usianya sekarang 44 tahun gitu. Kalau kita lihat jejaknya ini disebut dia pernah jadi ajudannya Pak Prabowo, dari ajudan Pak Prabowo kemudian promosi. Dan sebelumnya seprinya Pak Listio Sigit. Saya nggak pernah tahu ada ajudannya Pak Prabowo nih, Bung Ginting. iya. Hmm. Hmm. Memang dulu ada, Hmm. Bung, Hmm. sejak Hmm. September itu udah diputuskan, September 2024, Hmm. untuk mempersiapkan jadi ajudan baru Presiden Hmm. Hmm. Prabowo Hmm. yang dilantik 20 Oktober 2024. Hmm. Mestinya pada saat pelantikan itu sudah dikawal oleh ajudan Ajudan. yang baru, Hmm. tapi Hmm. kan Hmm. ini tidak terjadi. Hmm. 4 orang ini dari ADAL, AU, dan kepolisian tidak pernah Hmm. menduduki. Memang secara administratif, lagi-lagi, Hmm. Bung, Hmm. secara administratif iya dia ajudan, Hmm. tapi dalam implementasinya tidak pernah terlaksana. Hmm. Apakah ini Oh. ada faktor politis? Hmm. Saya kira Presiden Prabowo yang bisa menjawab. Kalau kita pasti menduga-duga kan gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau mempertimbangkan soal pendidikan di dalam kenaikan pangkat dan juga persyaratan, ya mereka rata-rata sudah memenuhi persyaratan. Kalau di TNI, sesarcap, kemudian ada kursus-kursus di dalam perwira pertama, juga ada selapa atau di kelapa 1 2, ada dikbang spes, pendidikan pengembangan spesialisasi, hingga sesko angkatan dan sesko TNI. Ya. Yang saya tahu, mereka justru yang belum sesko TNI
itu sekarang sedang sesko TNI dan mungkin Oh, udah selesai juga, Bung. Yang oke. seperti dari Ya, ya. Angkatan Darat gitu Iya, ya. ya. Malah malah Ya, mungkin waktu mereka punya waktu sekolah ya ketika jadi ajudan iya, karena jadi yang dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut dia ambil eh, Sesko Sesko. TNI atau Sespimti Eh, itu, Bung. dan Nah, kalau dan setelah itu jadi bisa jadi yang jenderal dong kalau udah Sesko ya gitu ya berarti ya ya. makanya Oh, ya. ini kan mengingatkan pada eh, Pak Trisutrisno dulu gitu kan. Mm-mm. Dia jadi Ya. ajudan sudah, terus berhenti dulu, Bung, sekolah Ya, dulu. ya, ya, ya. Sesko TNI jadi untuk memenuhi persyaratan tapi Ya. betul-betul waktu itu 4 tahun bahkan lebih hampir 5 tahun menjadi ajudan Mm. tapi betul-betul jadi ajudan kalau ini kan tidak Bung hanya Ya, ya, eh, ya. Administrasi surat saja. tugasnya Ya, aja. ya. Nah Dan jadi memang ya ya, menurut saya kebutuhan organisasi ini yang seringkali menabrak aturan harusnya ya, tidak boleh menabrak aturan soal kenaikan pangkat. ya, Misalnya seseorang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, tapi nggak bisa juga menabrak aturan, tetap ya, harus ada masa dinas perwiranya sudah cukup belum? Kalau belum ya, cukup, ya nggak bisa juga. Jadi ya, kebutuhan organisasi memang bisa mempengaruhi proses kenaikan pangkat, tapi tidak berarti ya, bisa menabrak ya. aturan. Oke. Gitu, Bu. Baik, terima kasih Bung Samad Giting ya. Kita dorong terus kalau Hmm. Pak Mahfud MD untuk bongkar-bongkaran gitu ya. Karena gitu Siap. ya, gitu ya. Kita tahu Pak Mahfud MD sendirian di sana sekarang ini gitu ya. Jadi perlu dukungan dari publik untuk itu ya, gitu ya. Dia tidak kesepian, ada kita, Yes, Bung. yes. Oke, baik, terima Ya. kasih Bung Samad Giting. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.